Di ayat yang ke-8 dia mengatakan gini, "Tetapi Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka." Ya tentunya, Allah tidak turun ke bumi terus dia tembak begitu ya, tidak demikian. Morning Good Tiders, hari ini kita mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kita kehidupan dan anugerahnya sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Dan kita akan kembali melanjutkan renungan kita di Mazmur pasal yang ke-64. Kiranya juga kita selalu senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, kita bisa melihat Mazmur ini Mazmur yang dari Daud dan kita tidak bisa memahami dengan baik konteksnya sedang apa begitu ya. Ya jelas, Daud itu sedang menghadapi, seorang musuh begitu ya, seorang musuh yang tidak terlihat. Kalau kita bisa melihat bagaimana Daud mendeskripsikan musuhnya, maka musuhnya ini tuh tidak jelas, ini siapa begitu ya, apakah Saul, apakah Absalom anaknya, dan seterusnya, tidak tahu, nggak jelas. Tetapi dia menguraikan ciri-cirinya, bahwa, orang yang menajamkannya lidahnya seperti pedang, membidik kata yang pahit seperti panah begitu ya. Lalu, mereka berada di tempat yang tersembunyi dan mereka selalu memasang perangkap dan mereka meyakini bahwa tidak ada yang melihat perangkap-perangkap mereka. Dan mereka sangat siap di ayat yang ke-7 ya. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Nah, jadi artinya apa? Musuh yang dihadapi oleh Daud ini tidak kelihatan. Musuh yang dihadapi oleh Daud ini sangat lihai, sangat pintar sehingga tidak tahu ini di mana orangnya, di mana letak persembunyiannya dan seterusnya, perangkap apa yang sedang dipasang tidak ada yang tahu. Mungkin musuh yang dihadapi oleh Daud ini adalah orang yang sangat pintar, orang yang boleh dikatakan mungkin adalah orang-orang yang dekat dengan dia dan seterusnya begitu ya. Nah, good readers, kalau kita dalam situasi seperti ini, apa yang kita lakukan? Kenapa? Karena sewaktu-waktu tiba-tiba saja kita bisa terjebak dengan orang-orang yang demikian. Dan kalau kita sudah terjebak, kita bisa kalah. Dan yang mengerikannya lagi, kalau bukan sekedar kalah gitu ya, bahkan hidup kita bisa hancur, berantakan. Ketika kita menghadapi musuh yang seperti ini. Nah, kalau kita sudah menghadapi sesuatu yang tidak tahu, yang tidak kelihatan, yang rasa-rasanya itu ada, tapi kok kita susah ya untuk mengetahuinya di mana letak pastinya begitu, maka belajarlah dari tindakan Daud. Di ayat yang ke-8, dia mengatakan gini, "Tetapi Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka." Ya, tentunya, Allah tidak turun ke bumi, terus dia tembak begitu, ya tidak demikian. Tetapi maksudnya Daud itu adalah Allah pasti, Tuhan pasti akan menggagalkan rencana mereka. Tapi untuk syarat, ya, syarat untuk menggagalkan rencana mereka itu adalah kita harus memiliki hati yang tulus. Di ayat yang kelima, untuk menembak orang yang tulus hati. Jadi, eee, Daud ingin mengatakan bahwa kalaupun kita sedang diperangkap sedemikian hebatnya begitu, tetap hati kita harus yang tulus. Sehingga Tuhan akan menghancurkan, menggagalkan rancangan-rancangan orang yang jahat. Nah, oleh karena itu good readers, kalau kita merasakan kekhawatiran pada hari ini seolah-olah orang yang di sekitar kita itu sedang memasang perangkap gitu ya, tanda petik gitu ya, maka tetaplah miliki hati yang tulus. Itu kuncinya. Seringkali kalau kita sudah merasa terpojok, merasa sendirian, merasa khawatir, merasa kok kayaknya ada yang pasang perangkap dan seterusnya begitu ya, maka hati kita tidak tulus. Contohnya apa? Misalnya kita menduga-duga, menghakimi, jangan-jangan dia nih yang musuhin saya. Jangan-jangan dia nih akan menjebak saya. Jangan-jangan dia ngomong begini tuh sengaja nih supaya saya tuh begini begini begini. Nah, jadi pikiran kita ini kacau. Pikiran kita ini akhirnya yang punya asumsi, menduga-duga, menebak-nebak dan seterusnya. Tetapi Daud tidak. Dia tetap tulus hatinya. Ketika ketulusan hatinya itu dipandang oleh Tuhan, maka Tuhan akan menggagalkan rancangan-rancangan yang jahat. Kita tidak akan tertipu, karena Tuhan itu yang akan menggagalkan rancangan tersebut. Oleh karena itu, good readers, kembali lagi pada hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan. Milikilah hati yang tulus di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan itu yang akan selalu menjaga dan melindungi kita
Dengan hati yang tulus ini Tuhan akan melihat bagaimana hidup kita ini akan dirancang oleh Tuhan terlepas dari segala mara dan bahaya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.